Bapak Ibu sekalian, kita akan langsung saja ke pembicara kita, Profesor Abdurrahman Latif, yaitu guru besar dari Fakultas Kedokteran Universitas Erlangga. Yang menarik dari Prof. Abdurrahman Latif ini adalah beliau seorang akunturis dan juga Executive Board Director, Executive Board Member dari APIKA. Saya kira mungkin nanti Prof. Abdurrahman akan menyampaikan organisasi APIKA ini. Dan beliau tadi juga menyampaikan di awal ya lebih suka menyampaikan TCM ini sebagai medis timur dan bukan sebagai satu pengobatan alternatif, tapi lebih ke pengobatan komplementari. Nah, di era COVID ini, dan saya kira nanti akan dibahas oleh Prof. Abdurrahman, kaitan saya kira ya, bidang keilmuan yang digeluti oleh Prof. Abdurrahman dengan situasi COVID-19 yang sekarang kita sedang hadapi. Terima kasih Prof. Abdurrahman sudah hadir ya di tengah-tengah kita untuk berbagi. Dan mudah-mudahan saya kira ini ada manfaat yang berkaitan dengan peningkatan kesehatan kita semua. Pak Abdurrahman, dipersilakan. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih Pak Am. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Yusuf dan kawan-kawan semua. Mudah-mudahan bincang kita sore ini bisa menghadirkan manfaat positif, bahkan yang kita inginkan positif yang kuat dan hebat gitu ya. Harapan ini insya Allah menjadi nyata ketika ada seseorang mengatakan you can if you think you can. Kalau kita menggunakan big harapan yang besar, insya Allah nanti kita akan dapatnya juga besar. Saya seorang anatom, jadi mulai dari ketua komisariat di Surabaya, lalu kemudian naik menjadi ketua umum pengurus besar pusat Jakarta, lalu setelah itu menjadi Executive Board Member dari Asia Pacific International Congress of Anatomists, regional Asia Pasifik itu ada satu dari Indonesia, Abdurrahman, dan kemudian di level dunia itu ada dua di Indonesia, satu dari Surabaya, Abdurrahman, dan di Jakarta satu, International Federation of Anatomist Association, pusatnya di Amerika. Sebagai di Ikatan Dokter Indonesia, saya sebagai Dewan Pakar. Itu sedikit tentang apa yang disampaikan oleh Pak Am tadi. Matur nuwun sangat Pak. Iya. Baik, mohon izin Pak Am, saya share. Silakan Prof. Saya mohon maaf kalau menerangkan ini lebih ke arah filsafat. Ada untungnya saya sebagai anatom, karena nanti di dalam aplikasi akupunktur itu ada meridian yang secara anatomis barat belum ditemukan tidak dijelaskan tentang anatominya. Lalu kemudian saya mencoba menjelaskan anatominya secara anatomi energi. Oke, maaf kan. Kembali pada ini, kami berhasil mengungkap suatu judul buku, yaitu Potensi Positif Dinamika COVID-19. Mungkin kalau dilihat secara biasa saja, buku ini tidak ada yang istimewa. Tetapi bagi yang suka berpikir lebih jauh, barangkali ada sesuatu yang perlu diulang-alik gitu ya. Apa makna potensi positif? Itu adalah satu, optimis. Kemudian ada makna syukur. Dua kata ini di dalam artikel Scopus 1 itu menjadi kata yang terpilih untuk menghadirkan potensi imunitas tertinggi. Saya ulang, saya ada beberapa mahasiswa yang minta menulis artikel, review artikel, untuk dihadirkan di jurnal Q1 internasional. Jurnal ini berasal dari Amerika,
Kita tahu bahwa bagaimana mereka selektif sekali untuk jurnal. Setelah mengumpulkan sekian banyak jurnal, mereka menghasilkan dua kata yang sangat potensial untuk meningkatkan imunitas. Pak Yusuf tadi menyentil tentang vaksin dan sebagainya, it's okay. Tetapi itu kalah besar dengan yang ini, optimis dan syukur. Bahasa jurnalnya namanya gratitude. Optimis dan syukur. Ini menjadi pembuka dari buku ini, Potensi Positif. Lalu kenapa kok disebut dinamika? Ini mengacu kepada, saya belum setuju dengan absolut. Nah, dinamika ini dimaknakan sebagai paradigma atau paham relativism. Nah, ke depan nanti pembahasan kita adalah tentang syukur dan optimis yang dasarnya menggunakan paham relativisme. Dua ini. Kita coba berangkat lagi. Ada hukum, produk ilmu itu seingat saya ada prinsip, definisi, konsep, hipotesis, tesis, teori, lalu hukum. Hukum ini adalah derajat tertinggi dari product science. Yang ini kita bicara hukum. Artinya bahwa ini ya tidak pakai ditentang. Menentang teori saja butuh sekian puluh tahun. Apalagi menentang hukum. Jadi kalau berbuka hukum berarti harus dipatuhi, termasuk di bidang medis. Hukum pasangan. Nah, ini diambilkan gambar sepasang sandal. Hukum pasangan ini berbunyi begini. Kalau ada panas, pasangannya dingin. Kalau atas, bawah. Kalau ada problem, solusi. Kalau ada apa lagi? Kanan, kiri. Ada sedih, senang. Ada rumit, mudah. Ada susah, tadi sudah. Sedih, senang, susah. Ada maaf, kurang pinter. Kalau disebut bodoh kurang sopan. Kurang pinter sama pinter. Dan seterusnya. Yang dimaksud potensi positif adalah orang yang senantiasa mengambil pasangan yang menguntungkan. Dia ambil yang mudah, dia ambil yang senang, dia ambil solusi, dia ambil yang pintar, dia ambil yang bahagia, dia ambil dan seterusnya. Nah, ketika berbicara setiap apapun yang bicarakan, termasuk COVID, maka orang-orang yang memiliki optimisme, ini senantiasa melihatnya dari sisi positif. Sebagai satu gambaran saja, orang yang melihat dari sisi positif, entah sengaja atau kebetulan, dari hukum pasangan ini nanti, kalau misalnya saya kembangkan kepada kesehatan misalnya. Kemarin yang dipresentasikan di kongresnya anatomisnya Cina, internasional itu, saya melakukan terapi. Kalau ini kanan, ini kiri, ada orang yang memiliki kelainan gangguan di kanan, saya terapi di bagian kiri. Dalam waktu 0,20 menit dan 20 detik, yang ini oke. Ini bukan khayalan, tapi ini nyata, ada videonya, dan kemudian saya upload. Itu video diambil tanggal 21 September di 2021. Baik, itu salah satu terapi sederhana itu. Coba bayangkan misalnya, Bapak Ibu yang hadir di sini, misalnya gini, ini ada ekstremitas superior, tangan katakan, lengan, kanan, kiri. Kemudian ini kaki kanan, kiri. Kebiasaan di Barat,
ketika ada masalah di sini dilakukan intervensi, olah diagnostik atau apapun. Ada ronsen, foto, ada scanning, ada MRI dan sebagainya sini. Dan yang dikerjakan di sini. Tetapi berdasarkan hukum pasangan, saya kerjakan di sini dan selesai. Itu ya. Ini tentang hukum pasangan, aplikasinya di bidang medis. Kalau di bidang COVID, maka hukum pasangan ini berlaku begini. COVID, ada sisi positif, sini misalnya ada sisi negatif. Orang yang hebat, insya Allah yang tidak kena COVID ini akan selalu mengambil sisi yang ini. Bagaimana COVID itu menghadirkan udara bersih, bagaimana hubungan keluarga baik, bagaimana orang menjadi berpotensi untuk mengembangkan teknologi yang bisa mengadakan pertemuan tanpa harus lewat jalan, tanpa macet, bisa virtual, bahkan bisa mengajar secara virtual dan sebagainya. Jadi di sini yang diopok-opok sama dia, bukan di sini. Orang yang seperti ini, sekali lagi pada pengantar sudah saya sebutkan, memiliki potensi untuk imunitasnya tinggi. Ini namanya optimis, hukum pasangan. Kita berangkat lagi. Nanti hukum pasangan ini menjadi dasar pemikiran tentang aplikasinya di dalam Tai Chi dan sebagainya. Kalau tidak salah, nanti Pak Yusuf telah memberikan pengantar tadi. Teruskan. Baik. Lalu kemudian paham relativisme. Mohon maaf, saya bukan pakar di bidang olah pikir dan sebagainya, tapi izinkan saya memantik dari sisi ilmu, apalagi saya sebagai anatom, jadi secukupnya itu yang saya pahami dari paham relativisme. Nanti kalau misalnya berbicara tentang paham relativisme dari arah filsafat, budaya dan sebagainya, saya kira saya bukan pakarnya, jadi saya tidak paham. Jadi kita bawa yang sederhana saja. Artinya bahwa ini di alam semesta itu tidak ada yang mutlak, tidak ada yang absolut, tapi semuanya relatif. Relatif itu sebahagian maknanya bahwa matter itu, fisik itu dan non-fisik itu berkelindan. Ada dalam saat yang sama. Seringkali ini disebut dengan dualisme. Setiap kita bicara fisik, pasti terkait intrikate di dalamnya adalah non-fisik. Ini sebagian dari makna relativisme yang saya bawa di dalam webinar ini. Ulangi, relativisme bermakna bahwa fisik dan non-fisik ekivalen. Fisik dan non-fisik ekivalen. Kenapa ini harus ditekankan? Karena dulu ketika ilmu itu mulai dikembangkan oleh Newton, pahamnya berbunyi begini. Ini bedanya. Saya mengambil yang similar supaya lebih mudah dipaham. Ada tanda tidak sama. Sekarang ada tanda ekivalen. Ini beda telak. Kalau tidak sama ini tetap dipakai, kalau yang ini tetap dipakai sampai sekarang, maka kita tidak bisa bicara bom atom, tidak bisa menemukan virus. Tidak bisa menemukan DNA, tidak bisa menemukan RNA, apalagi bikin vaksin. Itu ada ketika rumusnya menggunakan ini. Ketika rumusnya menggunakan yang Einstein punya. Pahamnya disebut dengan relativisme. Relativism. Dalam bahasa Indonesia biasa dimanakan dengan paham relativisme. Atau di barat disebut dengan relativism. Nah, sudah. Ini penting nih kaitannya dengan Tai Chi. Ini yang disebut dengan komplement tadi. Kenapa saya tidak mau disebut tradisional? Karena jelas di dalam rumus ini fisik dan non-fisik itu berkelindan. Sama ada di saat yang persis sama. Setiap ada fisik, pasti dia memiliki non-fisik. Itu namanya saling melengkapi sebagaimana pasangan sandal tadi. Nggak mungkin Pak Am pakai sandal kanan tok, kiri tok. Itu namanya tidak bisa jalan. Ini harus ada, sehingga alternatif bukan alternatif, tetapi komplement. Kan Pak Yusuf bilangnya ini, Chi, Tai, alam. Ada di sini komponennya. Nggak bisa Chi masuk ke sini, nggak bisa. Ini fisiknya. Tetapi perubahan non-fisik ini pasti mempengaruhi fisik. Ingat,
perubahan non fisik ini yang Pak Yusuf bilang tadi, ini memiliki kualitas, ada yang positif, sorry, saya gambarkan lagi, mohon maaf, gambarnya kurang bagus. Ada yang positif, ada yang negatif. Ini gambar negatifnya, ini positif. Atau dibalik, boleh. Pokoknya yang baik disetujui positif. Pasti berkelindan dengan fisik. Contoh, di fisiknya ketemu perubahan sel. Di situ ada keganasan kalau nggak salah, di backgroundnya sebagian Bapak Ibu. Karsinoma namanya. Kalau dulunya ini normal menjadi ini, berarti ada perubahan, bukan? Ini, kalau ini berubah, pasti di sini berubah. Karakter atau sifatnya berubah. Saya coba mengantar lagi. Saya coba di faham relativisme, saya coba ungkit lagi dengan bidang medis, ya. Contoh misalnya gini, hati-hati ya dengan kata-katamu, karena itu akan menjadi pikiran. Hati-hati ya dengan pikiranmu, karena itu menjadi tindakan. Hati-hati ya tindakanmu, karena menjadi sikap. Hati-hati ya sikapmu, karena akan menjadi karakter. Nah, ini dia. Kalau dia begini, CA, pasti karakternya beda dengan ketika dia sehat. Satu, sudah dapat ya? Sudah dapat berarti. Baik. Kemudian yang kedua, kalau orang sementara ini menggunakan vaksin, obat, herbal, dan sebagainya dari sisi fisik, pastikan yang ini bisa merubah. Sekali lagi, terapi tidak hanya fisik, ansih, karena ini, paham relativisme ini menghadirkan komplementari, satu. Jadi, menggunakan terapi, menggunakan komponen E ini, energi ini, bukan sesuatu yang absurd, tetapi exact, valid, reliable, berdasarkan rumus ini. Loh, saya tidak mau rumus itu, ya sudah, anggap saja virus nggak ada. Karena strukturnya virus itu berdasarkan rumus ini. Saya kasih konkretnya. Di dalam aturannya, di dalam rangkaiannya, si Crick dan Watson itu, pakar DNA itu, dia tahun 1955 dapat Nobel, 65, itu ada komponen atom namanya, positif, hidrogen. Itu disebut dengan tekanan hidrogen. Ini tidak bisa digandeng menggunakan rumusnya Newton. Yang bisa menggandeng ini menggunakan ini. Setelah dikembangkan oleh Schrödinger menjadi mekanika kuantum. Setelah mekanika kuantum itu diterapkan pada living thing. Dalam bukunya, What is Life? What is life? Life. Living thing. Bagaimana kuantum mekanik itu bekerja pada benda hidup, lalu kemudian dia menghadirkan rumus yang seperti ini. Lahirlah kemudian DNA yang pokok pada manusia ini, dan turunannya namanya RNA. Virusnya jenisnya RNA. Tetapi notabene semua itu bisa dihasilkan oleh rumus ini. Artinya bahwa Crick dan Watson itu bisa menghasilkan komponen DNA atau rangkaian DNA itu setelah luar biasa berlikunya itu sampai menghasilkan double helix itu melalui rumus ini. Sehingga rumus ini wajib dipakai dan pahamnya juga wajib diaplikasikan. Kalau paham ini wajib diaplikasikan, maka pengobatan timur yang kemudian menggunakan C tadi tidak boleh hanya dipandang sebelah mata berdasarkan rumus ini, karena ini dan itu dalam saat yang sama harus ada, disebut dengan dualisme. Fisik dan non-fisik berkelindan. Kalau fisiknya tidak ada, jadi gitu. Nah, oke. Mudah-mudahan ini bisa difahami dulu. Nah, sekali lagi terapi tidak hanya harus menggunakan fisik, tapi non-fisik. Demikian juga meningkatkan imunitas bukan hanya dari fisik, tetapi karakter. Karakter yang meningkatkan optimal, imunitas yang optimal ada dua paling top. Mau dicari di jurnal timur, jurnal barat, jurnal di langit, mau jurnal di bumi, tetap dia menghasilkan dua karakter utama. Optimis dan syukur.
Jadi orang yang selalu gembira, selalu menatap positif suatu keadaan dan sebagainya, itulah ia yang memiliki imunitas tinggi. Jauh melebihi dari vaksin apapun yang dibikin. Ingat, vaksin itu bergantung kepada barang yang ditarget. Kalau barangnya mutasi ya sudah, ya salam gitu. Tetapi kalau gratitude ini dia mempan untuk menghadapi bukan hanya yang berupa virus tetapi bakteri, bahkan penyakit metabolik. Misalnya diabetes, hipertensi, coronary disease, heart disease itu. Jadi tentang karakter ini menjadi daya tahan tertinggi dari human. Seolah-olah melalui potensi positif dinamika COVID ini saya menyarankan diri saya dan menghasilkan diri saya dan kita semua untuk ayo berubah bersama-sama, menghadirkan optimis pada diri sendiri dan senantiasa syukur. Beda syukur ini dengan orang yang suka menghujat. Orang yang suka merasa pemimpin salah lah, gubernurnya keliru lah, apalah, orang lain tidak baik, apa keadaannya kurang nyaman. Pokoknya yang bikin pesimis itu bukan yang termasuk yang optimis ini. Itu menghadirkan imunitas rendah dan silahkan menerima penyakit. Tidak nyaman kata-katanya ini. Tetapi ini harus ditekankan supaya nanti kita tidak biasa beraliran-aliran yang negativistik, suka hoax, suka fitnah-fitnah, suka bicara kotor, suka yang macam-macam. Baik, coba kita teruskan. Apa yang dibicarakan berikutnya nih? Nah, ini dia. Relativisme menghadirkan paham relatif. Gambarnya kalau di dalam kedokteran timur itu seperti ini. Di dalam, kalau misalnya pepatah Jawa bunyinya begini. Di dalam terang ada gelap, di dalam gelap ada terang. Maksudnya adalah, salah satu maksudnya adalah, ya kalau misalnya ada orang baik, ya pasti ada kurangnya dia. Sebaliknya kalau ada orang buruk, pasti dia ada baiknya. Lalu, yang dinamakan hukum pasangan dan kemudian positivisme atau relativisme atau optimis, itu orang senantiasa menangkap yang baik ini. Nah, ini dia. Seburuk apapun orang yang dilihat kebaikannya. Kalau yang baik, sudahlah. Oke. Ini gambaran relatif. Tidak pernah kita tahu bahwa ada something happen di luar sang pencipta ya. Baik seluruhnya. Pasti ada cacat-cacatnya dan itu disiapkan kita untuk menerima. Termasuk fenomena 19 ini. Mesti ada sisi baiknya. Orang yang menangkap sisi baiknya salah satunya itu adalah dia yang menghadirkan keuntungan luar biasa, fantastis ini. Amerika punya ini, perusahaannya. Dalam 1 tahun. Ini keren banget ini, bisa menutup utangnya Indonesia. Ini serius ini, fantastis ini. Luar biasa. Ini yang baik-baik. Jadi, nah, kita lanjutkan. Pasti ada positifnya yang tadi bilang. Ia mengembangkan altruis, orang dengan keadaan seperti ini, terus kemudian altruisme lebih dikembangkan, suka mau bantu orang lain, mau bagi-bagi rezeki, mau bagi-bagi uang, mau apalah. Ada kerjasama yang lebih menarik, kedekatan keluarga, lingkungan jadi lebih bersih. Ini kira-kira sebagian kecil dari potensi positif. Tetapi bagi orang yang karakternya syukur, karakternya optimis, dia akan membuat yang positif ini akan mungkin saya tidak tahu berapa hitungannya. Karena dia melihat semuanya jadi positif. Itu hebatnya orang-orang yang luar biasa itu. Dan sayangnya orang luar biasa itu imunitasnya sangat tinggi dan dia mempan sukses gitu. Dia hidupnya ya sudah dalam tanda kutip pasti sukses. Ya senang, ya hebat. Kalaupun dia sakit hanya sentuhannya sedikit, sakit cepat sembuh gitu. Pokoknya orang-orang seperti itu sulit menderita. Orang-orang seperti kerjanya happy. Yang di dalam otaknya dia nolong, maafin, doain orang lain, pinginnya orang lain jadi senang, tidak ada iri, tidak ada dengki, tidak ada hoax, tidak ada fitnah. Dia pokoknya keren banget. Ini kira-kira yang diharapkan Pak Yusuf barangkali untuk menghadirkan dunia ini menjadi kumpulan orang-orang terbaik dan kerjasama bagus dan kemudian itu meliputi tidak hanya Indonesia tapi all the world. Ini kira-kira misi yang saya tangkap dari Pak Yusuf. Kesimpulannya,
bagus kalau bijak selalu menemukan potensi positif dari setiap apapun. Tidak terbatas pada COVID, apa saja, termasuk manusia, termasuk semut, termasuk kucing, termasuk anjing, termasuk lalat. Termasuk apa saja, udara, fenomena alam, dan semuanya selalu dilihat positif, karena setiap sesuatu hanya terdiri sepasang. Saya lupa menerangkan di depan. Setiap sesuatu selain pencipta hanya terdiri dari sepasang. Orang-orang yang hebat senantiasa melihat dari sisi yang positif. Ketika keliru merangkak ke negatif, segera balik ke yang positif. Sulit tidur, imunitas tidak naik-naik, pendapatan income kurang bagus, suasana tubuh kurang nyaman, dan sebagainya lah. Itu berarti ada yang belum beres, karena dia berada pada sisi yang gelap, bukan pada sisi yang terang. Iya, karena hukum pasangan itu tadi, dan kemudian ada relativisme. Ini yang bikin sekretaris saya cuma nulis lalu dibikinkan seperti ini. Jadi itu kira-kira yang mau disampaikan, dan mudah-mudahan nanti bisa dikembangkan di sesi diskusi. Sekali lagi, dalam rangka gratitude, ini saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Am dan Pak Yusuf, dan semua Bapak dan Ibu yang hadir. Semoga setiap apapun kita menatap saya, mungkin sisi negatifnya luar biasa banyak, tetapi please ambil sisi positifnya, dan untuk itu saya memohon maaf dan mendoakan semoga jenengan semua sehat sempurna dan sukses sempurna dunia akhirat. Amin. Amin. Terima kasih, Prof. Aduh, ini luar biasa ya. Saya tadi menyimak terus, dan banyak sekali sekira hal yang bisa kita dapatkan ya dari apa yang sudah disampaikan. Jadi ternyata ini kedokteran ya, dari pendekatan yang diambil Prof, ini dari sisi yang sebenarnya holistik ya. Nah, di situ ada agama, kepercayaan, di samping juga sains ya, dan bagaimana sebenarnya medis timur ya berperan untuk menjadi penyeimbang antara pendekatan yang dilakukan di barat. Sekali lagi terima kasih, Prof. Dan kita lihat nih, segera nih sosialisasikan ya, bicara tentang optimisme, terus kemudian syukur ya, yang tadi dirangkum dalam satu kata yang sangat menarik ya, gratitude. Dan segera di Tai Chi ini pula sebenarnya ya, ini terkait, apalagi tadi bicara tentang hukum keseimbangan yin yang, dan segera kita akan lanjutkan nanti dengan diskusi ya, untuk memperkaya hasanah dan pemahaman tentang pendekatan yang diambil di dalam rangka menghadapi COVID-19 yang saya kira memang dari kacamata apa yang sudah disampaikan, melihat dari sisi positif ya, dan penuh optimis dan syukur, karena ada hal yang banyak diambil pelajaran, banyak diambil hikmah dari apa yang kita hadapi sekarang ini. Terima kasih Prof. Abdurrahman, dan untuk pembuka penyampaian ini saya mempersilahkan Pak Yusuf ya untuk menyampaikan paparannya ya, ataupun pandangan dari apa yang sudah disampaikan oleh Prof. Abdurrahman tadi. Dipersilakan Pak Yusuf. Terima kasih Pak Am. Jadi kalau saya lihat bahwa di dalam COVID ini kita sedang menghadapi musuh yang super kecil, ya, ukurannya bisa barangkali nano, lebih kecil dari nano, pikto atau apa. Sedangkan ini sebenarnya menggergaji atau mengkritisi pandangan manusia itu survival of the fittest. Nah, sekarang juga nggak bisa apa-apa kan ngadepin barang yang kecil itu. Jadi karena itu ya akhirnya kita harus berkolaborasi kan sama itu, pada barang yang kecil itu tuh. Jadi harmoni agung itu adalah harmoni yang mencakup, kita nggak bisa besar sendiri, ya toh. Kapitalisme liberal kan mau besar sendiri, kan? Dan setelah itu berkelahi di antara mereka, terjadi revolusi sosial, akhirnya direbut oleh orang-orang kecil yang terorganisir, yang lalu merebut lagi. You nggak boleh memiliki hak
alat produksi, akhirnya mati lagi masyarakat begitu. Jadi harmoni agung ini memang ya lalu menjadi ajaran daripada sebenarnya pandemi ini menyadarkan kita untuk berpikir kembali mengenai sebenarnya harmoni itu adalah bukan hanya satu menjadi berkuasa, tapi bisa mengabsorb seperti yang dikatakan bahwa segumpal tanah kalau sudah menjadi bumi, dia bisa memikul gunung tanpa capek dan menenteng air tanpa bocor, sungai maupun samudra. Sesendok air setelah memberi kebesaran menjadi luas, menjadi selautan, dia bisa menghidupin jutaan biota tuh. Setumpuk batu setelah jadi gunung, dia bisa menghidupi biota flora fauna tuh, langit yang nggak pernah merasa sesak gitu untuk apa saja muncul di situ tuh. Jadi saya rasa ini merupakan krisis terhadap pandemi ini hanya bisa diselesaikan kalau konsep dasarnya harmoni agung itu dikembalikan lagi. Seperti kita mengalami dengan pencemaran, dengan global warming, itu menyebabkan akhirnya binatang yang menjalankan pembuahan itu mencari daerah yang panas, menyerbukan, karena di sini kosong, yang itu menyebabkan tidak ada yang menggadaikan itu, gitu. Akhirnya pandemi ini bisa berkembang ke arah krisis pangan, gitu. Dan karena binatang yang deforestasi, banyak binatang yang harus hilang, punah, maka virusnya apakah harus punah? Dia survival of the untuk hidup untuk survive, dia pindah aja ke manusia lagi. Akhirnya manusianya menghadapi virus yang berbagai macam originnya, sehingga akhirnya semakin sulit untuk mencari ini semua. Jadi karena itu memang di dalam Tai Chi itu kita selalu berlatih supaya ketika maju mundur, ketika naik turun, ketika clockwise counter clockwise terus. Itulah kita saya yang bisa tangkap, dan coba mari kita persilakan yang lain yang ingin memberikan pandangan, silakan. Baik, terima kasih Pak Yusuf. Bapak Ibu sekalian, dipersilakan bagi yang ingin memperkaya, menambahkan ataupun bertanya ya, kita bisa berbagi di forum ini. Tadi saya kira kata yang bisa tangkap dari Pak Yusuf dan ini segera mudah untuk bisa kita ingat dan kembangkan ini mengenai harmoni agung, ya itu saya kira sering disampaikan dan ini menjadi satu kata kunci juga gitu ya dalam bagaimana kita mengarungi dinamika COVID-19 ini. Silakan Bapak Ibu sekalian. Di sini hadir antara lain Pak Andra Jati, ada Bu Maslihah, ya, terus Bu Kartini, Pak Ilham, Bu Bini, Bu Linda, Bu Rahayu, dan saya kira Bapak Ibu yang lain dipersilakan. Oh, Bu Lestari, silakan Bu Lestari. Mau tanya pada Prof. Abdurrahman. Iya, Bu. Ya, tadi Bapak bidang di guru besar anatomi ya Pak? Iya. Memang kalau saya ini kan tadi dari pembicaraan Bapak, apalagi kalau di bidang anatomi ya, ciptaan Tuhan itu biasanya seimbang ya, ada sebelah kanan dan sebelah kiri yang persis sama gitu ya. Ya Pak, kalau tidak persis sama tapi sepasang Ibu. Tapi apa? Kalau persis sama, kalau persis sama itu kanan sama kanan, itu persis sama. Oh ya, artinya apa ya? Pasang, ya sepasang tadi ya. Jadi apa kalau di
di separuh begitu, kalau ditempelkan begitu kan pas setangkup, tercakup gitu ya. Setangkup. Ya. Nah, itu saya kira itu ciptaan Tuhan, memang saya kira di mana-mana itu merupakan suatu keseimbangan ya, kalau menurut saya begitu ya. Ada sebelah sini dan sebelah situ yang selalu harus bekerja dengan sangat, ya tadi kalau teori relativisme, bekerja dengan sangat sinkron atau bekerja dengan satu dengan yang satu itu nggak bisa lepas begitu. Jadi dari semua ini saya pikir kalau kita tidak menghargai ciptaan Tuhan ini, maka kita rasanya yaitu merasa diri hebat, merasa diri super, merasa diri bisa segalanya, meninggalkan siapa pencipta orang hebat ini, siapa pencipta yang bisa segalanya ini. Padahal ada yang lebih hebat daripada yang menciptakan segala macam itu. Nah, jadi kalau kita kembali lagi pada pencipta kita, jadi kita menghargai segala macam kita ini asalnya dari pencipta ini, kita bisa juga menghargai alam keseluruhannya, sekalipun yang renik virus yang COVID sekarang ini yang kita anggap sebagai suatu masalah, itu sebetulnya tadinya yang sudah ada tapi tidak masalah karena kita tidak mengganggu. Begitu ekosistemnya terganggu, ya keseimbangan itu tadi itu yang lalu goncang atau jomplang apa ya. Jadi ya balik akhirnya ini yang terjadi. Itu menurut saya barangkali itu ya Pak ya. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu Lestari. Prof, dipersilakan. Jadi senang saya Ibu menyampaikan kalau apa yang diciptakan Tuhan itu sempurna. Oleh karena itu, ketika ada sesuatu yang terganggu, maka orang yang bijak lalu kemudian mencoba mencari perbaikan dari sisi pasangannya. Itu barangkali konklusinya. Iya. Iya. Jadi terima kasih Bu Lestari. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih. Kita lanjut, silakan Bapak Ibu sekalian. Nah, sambil menunggu, ini Prof. Abdurrahman, ini berbicara tadi ya atas apa yang sudah disampaikan ini mengenai pendekatan yang basisnya bukan hanya dari perspektif materi ya, dan saya kira kan ini perlu dikembangkan untuk melihat sisi baik ya dari apa yang kita alami di era pandemi ini, dan ini harusnya ya dari sisi pendekatan ini juga harus diangkat ya, disosialisasikan. Dan sekarang ini saya kira kita lebih banyak mengangkat pendekatan-pendekatan yang berbasis materi ya, vaksin, obat, multivitamin, ya, makanan kesehatan ya. Apa yang bisa atau sebaiknya dilakukan ya untuk bisa seimbang nih pendekatan antara sisi materi dan pendekatan-pendekatan yang bersifat tadi mentalitas ya, cara pandang atau paradigma ya, melihat ini sebagai satu hal yang positif yang bisa kita ambil pelajarannya untuk lebih baik lagi ya dalam kehidupan kita. Begitu Prof. Oke, matur nuwun Pak. Kita coba untuk mohon izin saya screen lagi nggih. Iya. Terkait dengan apa yang dibahas dibicarakan tentang Tai Chi, maka kalau ini fisik, ini non fisik,
Maka C ini terkait dengan ini. Kalau terkait dengan E ini sama dengan ini. Rho kali F. Ini rumusnya Planck. Nah, kalau bicara tentang F, maka dia bolak-balik dalam periode tertentu. Gitu. Ya. Biasanya digambarkan begini. Itu namanya gelombang. F ini frekuensi. Dari sini lalu muncul C atau karakter atau energi ini memiliki kualitas positif, negatif. Kalaulah kita katakan bahwa imunitas tinggi ini ada di positif, maka imunitas rendah ada di negatif. Apa yang menjadi imunitas tinggi? Contoh, jujur, sharing, kasih sayang, memberi, dan sebagainya. Dan banyak lain-lain silahkan ditambahkan sampai semampu mungkin. Pokoknya bukan yang negatif. Yang negatif ini bohong, no care, terus kemudian apa? Medit, apalagi. Dan segalanya lah. Malas, tidak disiplin, itu yang negatif. Puncak dari itu semua adalah optimis. Satu pasangannya adalah pesimis, optimis, dan gratitude. Termasuk gratitude ini, yang dibilang orang syukur, berterima kasih itu mesti memberi. Orang kalau syukuran mesti bilang terima kasih. Orang syukuran itu mesti senyum. Orang syukuran itu mohon maaf. Orang syukuran itu ya apalah ya, kasih hadiah. Jadi yang namanya syukur itu mesti dia membahagiakan semesta. Kalau dia orangnya tipenya membahagiakan semesta dari positif dan negatif itu, maka pastikan dia memiliki imunitas yang super. Untuk menilai ini, tadi sebagian saya sampaikan, untuk menilai karakter ini, dilihat dari kualitas bicara. Tadi kan, bicara menghasilkan pikiran, pikiran menghasilkan tindakan, tindakan menghasilkan kebiasaan, ya kan? Karakter, ya kan? Nah, karakter ini ada kaitannya dengan bicara. Bicara ada kualitasnya, ada sepasang. Kualitasnya positif, dia yang tidak suka mengeluh, sukanya memuji, sukanya mendoakan, memaafkan, dan sebaliknya satunya lagi kurang bagus. Kalau dia dihubungkan dengan pertanyaan Pak Am tadi, apa yang bisa kita usahakan? Upayakan masing-masing yang ada di sini, termasuk saya terutama, selalu bersikap berkarakter positif. Ditolak menggunakan karakter negatif dalam bentuk apapun. Itu kira-kira yang mau dibawa. Mau Tai Chi, mau apapun, mau Pak Yusuf kira-kira mau membawa kepada karakter positif. Itu kira-kira yang ada. Baik. Di samping tadi ada usaha-usaha fisik. Saya tidak menihilkan usaha fisik, tetapi itu tadi kelemahannya, misalnya sudah membuang biaya triliunan, tetapi ya nanti mutasi lagi dan lagi. Ya jadul namanya. Jadul itu ya kayak gitulah. Yang untung ya untung, yang dapat duit ya dapat duit. Tapi kalau kita mau sejahtera hebat, ya ayo kita berubah menjadi lebih baik. Itu kira-kira pesan moral yang mau disampaikan. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih, Prof. Wah, ini menarik sekali. Nah, Bapak Ibu sekalian, dipersilakan. Ada yang resign 2 orang itu, saya tidak tahu siapa. Ada resign, Pak. Ada? Iya. Oh, oke. Ya, dipersilakan. Dipersilakan langsung saja, Ibu. Oh, iya. Bu Linda, siapa? Silakan. Saya dulu. Ya, silakan Bu Linda dulu. Pak Rahmadi, saya dulu Pak Rahmadi ya. Terima kasih Pak Rahmadi, Pak Am. Menarik tadi ya, Prof. Abdurrahman. Saya senang mendengarkannya karena saya sosiolog nih. Jadi saya memang bermasyarakat ya. Buat saya mempelajari masyarakat itu apa yang disebutkan di dalam presentasinya Pak Abdurrahman ini menjadi penting, Pak Abdurrahman. Tapi mungkin ya, ini kan banyak nilai-nilai ya Pak Abdurrahman ya, nilai-nilai positif itu kalau di kami itu kan sebaiknya memang ditanamkan dari kecil gitu. Nggak akan mudah orang dapat begitu saja berpikiran positif gitu. Tapi kalau dari mulai disosialisasikan gitu ya,
supaya dia bisa bergaul, begitu dia masuk ke masyarakat, dia punya pedoman, pegangan untuk dia bergaul gitu ya, hidup bermasyarakat, berinteraksi gitu ya. Jadi memang nggak mudah nih Pak Abdurrahman. Mungkin kalau bersyukur ya sebagai orang yang beragama, apapun menurut saya memang hidup ini kita perlu bersyukur gitu ya. Tapi yang tadi tuh nilai-nilai seperti kejujuran gitu ya, bicara itu kan bicara, sikap, tindakan, perilaku, kemudian menghasilkan karakter gitu ya. Nah karakter itu kan tidak bisa kita dapatkan sudah kita tua, belajarnya lebih sulit menurut saya ya Pak Abdurrahman ya. Tapi kalau kita mulai mensosialisasikan anak dari hal-hal yang positif, dari nilai-nilai yang baik gitu, kita akan membentuk anak-anak yang punya karakter tadi yang menurut Pak Abdurrahman tadi ya. Jadi bisa berpikir positive thinking, kemudian berpikir positif, bisa selalu bersyukur gitu. Nah kalau menurut Pak Abdurrahman sendiri pengalamannya, bisa nggak nih kalau orang yang kemudian kan terasanya di fisik ya Pak Abdurrahman ya, dia jadinya sakit ini sakit itu gitu ya, itu kemudian untuk Pak Abdurrahman menghadapi pasien misalnya akupuntur yang seperti itu kan tidak fisik saja ya yang diobati gitu, tapi bagaimana Pak untuk mendorong, memotivasi dia berpikir lebih positif dan lain-lain, dan menurut saya itu tidak mudah kalau dalam waktu yang cukup pendek gitu, jadi butuh di dalam sosialisasi. Terima kasih Pak Prof. Ya, langsung saja Prof, silakan. Terima kasih Bu Linda. Ya, sama-sama. Saya harus berterima kasih banyak kepada Bu Linda, dan luar biasa itu respon yang memang diharapkan itu. Jadi saya sangat mengharapkan, dan memang Bu Linda terus mengcounter dengan pertanyaan yang apik menurut saya. Kira-kira begini pertanyaannya. Kalau yang saya tangkap, mohon nanti dibetulkan kalau saya keliru, Bu Linda. Iya. Ikulah angel. Ini bahasa Jawa ya. Kalau maaf yang belum bahasa Jawanya belum sesuai. Ini lah sulit gitu ya. Di sing apik, di sing gak, mana yang baik, mana yang buruk. Itu kalau di budaya masyarakat kok piye ceritanya gitu ya. Kalau di masyarakat itu gimana itu ceritanya? Itu standarnya baik apa enggak? Saya ambilkan satu aja yang mudah-mudahan di sini terima semuanya. Ya. If I were you, itu dah definisinya. Andai saya adalah saudara, mau nggak digitukan? Dah cukup itu. Kalau lo senang digitukan ya oke. Gitu. Itu tentang pilihan bagaimana memilih apa yang harus saya kerjakan. Jujur semua orang tahu itu. Tapi suatu ketika belum bisa memutuskan. Ini kalau saya digitukan, nah, seneng nggak nih? Kalau seneng ya monggo. Itu kira-kira. Nanti secara general sulit memilih mana pasangan yang baik ya, gitu kira-kira. Mungkin yang itu yang menjadi tanggapan saya barangkali. Jadi kalau saya mengerjakannya membuat hati saya damai, tentram, it's okay. Kalau nanti orang bersikap seperti itu semua, pasti hati-hati. Di luar sudah banyak dididikkan itu, mulai dari kecil tuh, altruis. Itu giving itu didirikan mulai kindergarten itu. Lalu kemudian jujur, disiplin, itu sudah terkenal di Finlandia, Jepang, dan sebagainya. Keren banget itu, bagus banget. Ini kurikulum paling dasar dan menyeluruh. Saya enggak pikir apakah orang pinter mau pinternya setinggi apa, tapi kalau karakter ini dilepas, ampun deh. Saya enggak bilang dia itu pinter. Bagaimana bilang pinter, memilih benar sama keliru aja enggak bisa. Bukti gratitude itu care pada orang lain. Bahkan orang yang hebat itu, orang lain lebih penting dari dirinya. Keren nggak sih? Itu dia. Memang pendekatan akupunktur saya touch, tetapi saya nge-touch di meridian yang menghadirkan positivistik, yang menghadirkan optimisnya tinggi dan menghadirkan gratitude-nya tinggi. Ada titiknya, ada meridiannya itu. Itu bisa mengcover seluruh touchment. Enak kan kalau bisa lebih bicara begitu, nggak usah terlalu banyak titik yang saya tusuk, orangnya segera baik. Keren nggak sih kalau punya konsep begitu? Keren banget, sudah nggak usah dipuji, saya muji diri saya sendiri. Kenapa? Kok saya banget PD-nya ini? Supaya orang lain ngerti. Hebatnya begitu. Lalu kemudian saya ingin menerangkan lagi yang belum tersampaikan tadi. Oke, mohon izin, Pak Am, saya ingin share screen sedikit lagi. Silakan Prof. Berbicara tentang frekuensi
frekuensi atau energi atau chi katanya Pak Yusuf itu tadi, hukumnya berbeda dengan fisik. Kalau punya handphone, tipenya apapun, itu kalau fisik, secara fisik cari casing yang tahun sekian, model sekian, dan sebagainya. Tetapi kalau frekuensi ini memiliki hukum ini, refleksi, resonansi, interferensi, apalagi induksi. Di hukum induksi itu kalau A ada dekat dengan B, maka A menginduksi B. Jadi kalau A ini dokter dan dokternya ini sehat, pasiennya kurang sehat, dia bisa menginduksi karakter bagusnya. Akibatnya nanti penjenengan semua sadar kalau pendidikan kedokteran itu bukan kurikulum yang penting, tapi adalah optimis, gratitude, caring pada orang lain, syukur, setuju, berikan kesempatan orang lain hebat, memanfaatkan, menghormati orang lain, caring pada orang lain. Jangan sentuh hatinya, jangan bikin dia tersinggung, apalagi putus harapan. Ibu kalau datang sekarang mati, ibu kalau misalnya kemarin hidup, aduh yang kayak begitu tuh tidak boleh dan itu fatal. Iya. Tidak boleh. Nanti karena tadi saya dipaksa untuk menghadirkan hukum yang ini. Salah satunya saya pakai induksi. Boleh sebagai dokter, dia diam saja kalau dia hebat menginduksi pasiennya, apalagi dia bicara positif. Itu menginduksi orang lain, nggak usah terlalu ndaki pinternya. Bagus lagi kalau karakternya baik, ilmunya tinggi, hebat. Kalau cuma ilmunya yang tinggi, karakternya buruk, naudzubillah, ya salam sudah, nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi akhirnya apa yang terjadi? Kalau cerdas sedikit mengikuti apa yang saya sampaikan ini, akhirnya bilang, oh kurikulum kedokteran ini sebenarnya mencetak orang menjadi lebih baik, positif, optimis dan sebagainya. Bukan menghina orang, bukan meremehkan orang, apalagi sombong. Tadi kalau tidak salah Bu Lestari ini bilang, tidak boleh menganggap dia paling hebat, tidak menganggap adanya Tuhan, ribet kalau sudah begini. Jadi bukan termasuk itu mudah-mudahan, ya. Mohon diingatkan kalau begitu. Tapi saya tidak ingin seperti itu. Itu kira-kira yang boleh saya sampaikan. Jadi karena sudah masuk kepada apa tadi, hukumnya gelombang ya, ada beberapa ini. Bukan cocok-cocokan, bukan key and lock. Key and lock itu seperti kunci begini sama begini, namanya key and lock. Ini meter nih. Ini hukumnya meter. Contoh gini loh. Nah ini hukumnya meter nih. Ini hukumnya meter. Ini ribet. Kalau tidak cocok dikit, tidak cocok dah. Tapi kalau frekuensi gampang. Contoh misalnya gitu. Kalau dia frekuensinya 5 Hz, yang dituju 5 Hz, ini cocok. Pasti cocok nih. Ini pasti cocok. Nggak mikir bentuknya handphonenya model gimana, tahun keluaran berapa, harganya berapa, tidak usah mikir. Pokok nomornya cocok-cocok. Kalau yang ini, yang casing dan itunya, mesti dilihat serinya berapa, tahunnya berapa, mereknya apa, ribet banget. Itu fisik, pendekatan fisik. Tapi kalau menggunakan pendekatan karakter itu cocok-cocok saja. Nanti dari pendekatan karakter itu bisa dilihat. Ini ada virus, ini ada subjek, ada orang. Virus memiliki frekuensi katakanlah 7. Dia pasang frekuensinya 7, udah cocok nih. Mau jauhnya ke langit ketemu. Seperti handphone ketemu dengan di Amerika sama Indonesia misalnya, atau di sini sama di Pluto sana, akan ketemu. Tetapi kalau dia obok-obok, rubah jangan sama dengan virusnya, frekuensinya akan berubah, tidak akan cocok. Jadi jangan pakai ribet. Kalau pakai hukum yang ini jadi gampang. Tadi sudah di depan sebelum ada record ini saya sudah sampaikan pada Pak. Nanti kita lihat bahwa ini adalah postmodern. Bagaimana ini bisa berinteraksi kalau cocok. Kalau tidak cocok, caranya tidak cocok gampang, diubah frekuensinya. Kalau tadi frekuensi karakternya kurang bagus, ubahan jadi bagus. Sudah lepas itu, tidak akan nempel, tidak akan. Dan tidak pernah terjadi, ada handphone tidak cocok nomornya, tapi nyambung. Itu tidak pernah kecuali kiamat terjadi. Gitu, ya. Jadi simple banget, simple. Ya, jangan ribet dan tidak mahal, tidak. Mendidik orang menjadi baik, berkarakter bagus, dan dia dalam tanda kutip pasti sukses. Kenapa sih? Karena orang baik siapa? Stephen Post sama Jill Nemat pernah bilang begini, why good thing happen to good people? Kalau jadi orang baik, nggak usah ribet. Dia akan dikejar oleh kebaikan. Itu bestseller internasional itu bukunya. Dan itu dia meneliti selama kalau tidak salah 50 tahun itu dari Harvard University. Itu keren banget itu saya bilang. Jadi ini terpaksa agak keras ini anunya apa? Nadanya agak keras, sudah di luar konteks ini barangkali. Mohon maaf ya Pak Am dan Pak Yusuf dan semua teman-teman. Bukan bermaksud ribet, tetapi saya karena ingin sekali kalau yang ini bisa dipahami dan kemudian bisa diterima, lalu kemudian bisa kita praktekkan. Apa sih ruginya jadi orang baik? Apa sih ruginya jadi orang caring, memaafkan, menolong, mendoakan? Kan nggak ada. Indonesia jadi hebat loh kalau seperti ini. Bahkan dunia. Kalau salah satunya ingin satunya mati, satunya tersiksa, aduh,
Yang itu tuh mudah-mudahan saya bukan bagian dari itu. Nggih, mohon maaf ini agak emosional nih. Nggak bagus sebenarnya, tapi ya seperti ini adanya. Nggih, mohon maaf. Terima kasih Pak Abdurrahman. Emang harus begitu Pak. Kalau ketemu orang yang pemarah, kita jangan ikut marah Pak. Frekuensi kita harus diturunkan. Kita harus menjadikan dia jadi orang yang lembut. Makasih banyak Prof. Terima kasih Prof. Bu Linda. Ya, saya kira ini menginspirasi ya. Tadi penekanannya bolehlah, nggak apa-apa saya kira. Prof agak tajam gitu ya untuk mengingatkan kembali ini proses pembelajaran yang harus dilakukan saya kira ya untuk kebaikan. Baik, tadi ada Pak Rahmadi ya. Pak Rahmadi dipersilahkan ya. Terima kasih. Pak Prof. Abdurrahman, salam kenal. Saya dari Jakarta di Sekolah Ilmu Lingkungan UI. Nah, ada kawan saya dari bagian anatomi menjelaskan mengenai qi. Qi itu bagian dari akupunktur akan berkumpul di Tantien. Nah, apakah dia mengatakan, saya mengatakan Tantien itu sesuatu yang maya. Qi pun maya. Nah, dia katakan, kamu tahu nggak plexus solaris yang berada di bawah umbilikus? Pernah kita bicarakan itu tentang panjang lebar? Tidak. Itulah Tantien. Benar atau tidak, Prof? Mohon pencerahan. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Rahmadi. Langsung saja silakan Prof. Nggih, nanti saya coba anukan lagi nggih, saya searching lagi. Nggih, jadi terima kasih Pak Rahmadi, matur nuwun sangat. Saya telah diperkenalkan dengan Tantien, plexus solar dan sebagainya, solaris dan sebagainya. Tetapi mohon izin, saya belum bisa keluar dari yang ini. Entitas semesta hanya terdiri dari fisik dan non fisik. Kalau ditanyakan Qi masuk yang mana gitu, pasti Qi bukan yang ini. Karena Qi tidak bisa ditera dengan meter, tidak bisa diukur dengan kilogram dan sebagainya. Jadi masuk yang komponen E. Kalau masuk komponen E, maka kita turunkan lagi, masukkan kepada rumusnya Planck, jadi begini. Maka dia adalah gelombang. Kalau dia masuk ke dalam gelombang, lalu kemudian kita korelasikan dengan karakter, maka karakter itu hanya ada yang positif, ada yang negatif. Ini bisa mendriven. Jadi ini yang mendrift ke kekeliruan, kejahatan, yang ini bisa mendrift ke kebaikan. Lalu kemudian tadi apa hubungannya dengan plexus solaris di bawahnya pusar atau apalah kata namanya. Nanti itu secara anatomi. Bentar, saya coba gambarkan dulu strukturnya. Ini ada lumbal misalnya, ada lumbal 1, 2, 3, 4, 5, kemudian ada sakrum. Saya gambar gini sakrumnya supaya lebih jelas. Nanti ada pembuluh darah namanya aorta yang kemudian pecah menjadi 2. Nah, pecah menjadi 2 ini ada saraf. Ada saraf yang ikut ke sini. Ada saraf otonom namanya. Otonom. Itu ada terdiri dari simpatis dan parasimpatis yang dia akan bergerak sesuai dengan pergerakan pembuluh darah. Ini ada internal iliac artery, eksternal iliac artery, dan ada plexus hipogastricus, plexus. Dan kalau bicara tentang itu, berarti beliaunya bicara tentang medan energi yang dihasilkan oleh medan listrik dari saraf otonom. Saraf otonom. Ini ada umbilikusnya ada di sekitar sini. Saraf otonom. Ini memang ada plexus otonom. Hipogastricus superior, ada plexus superior. Lalu kemudian dari sini memang kalau ada medan listrik itu kemudian ada timbul medan elektromagnetik. Dan kita tahu bahwa itu merupakan sumber energi. Itu barangkali yang dimaksud di teman yang anatom tadi. Tetapi secara umum tadi saya menggambarkannya entitas semesta ini hanya ada sepasang. Bukan 2 tapi sepasang.
sepasang itu yang satu ada, satunya harus ada gitu. Itu kira-kira yang bisa saya sampaikan kepada Pak Rahmadi ya. Jadi kalau misalnya kita meninjaunya dari energetik ini, energi yang dimaksud bukan energi listrik, tetapi hasil dari medan listrik itu menghasilkan energi lain yang kalau didetek, ada teman-teman yang mendeteknya menggunakan teknisium perteknitat atau isotop yang sudah dilabel itu lalu kemudian di tracing menggunakan kamera gamma, itu bukan melalui saraf, tetapi melalui jalur yang bukan saraf, bukan limfa, dan bukan pembuluh darah. Jadi dia merupakan alternate. Rupanya dia merupakan resultante dari hasil yang listrik yang dialirkan melalui saraf. Saraf di situ ada dua, paling tidak yang otonom itu ada simpatis dan parasimpatis. Berbicara tentang itu, maka lalu kemudian saya mengajak semua yang ada di sini, saya coba kembangkan sedikit. Yang simpatis itu sesuai dengan positif, yang parasimpatis itu sesuai dengan negatif. Yang simpatis itu orangnya sering syukur, senang, bahagia, caring, memberi, dan sebagainya. Yang satunya ya pokoknya ngedumel, nggak rela, kecewa, dan seterusnya itu. Itu yang bisa saya tarik sedikit kaitannya dengan apa yang disampaikan tadi tentang anatomi. Lalu kemudian saya kembalikan lagi kepada paham relativisme yang mendasari Einstein menuliskan sebuah rumus relativitas. Dan ini merupakan entitas dasar dari semesta. Ini barangkali kalau mungkin saya belum sempurna menjelaskannya, saya mohon maaf, tetapi mohon izin untuk kira-kira yang belum terselesaikan yang sebelah mananya. Yeah. Baik, Prof. Abdurrahman, terima kasih. Berikutnya, terima kasih tadi Pak Rahmadi ya. Berikutnya Bapak Ibu dipersilakan. Nah ini kebetulan waktu sudah agak mepet ya, jadi mungkin ini kalaupun ada Bapak Ibu, ini pertanyaan terakhir ya. Sebelum nanti kita akan meminta closing remark dari Pak Yusuf dan juga nanti dari Prof. Abdurrahman untuk menutup sesi diskusi kita ini. Baik, Bapak Ibu masih ada? Boleh sedikit? Oke, silakan. Ya, Dok, silakan, Dok. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, saya off kamera. Nggak apa-apa, silakan. Beliau ini adalah yang menguji disertasi saya. Oh. Ini Prof. Abdurrahman. Ini kan untuk 20 SKS yang dicanangkan oleh Mas Menteri ini, dan itu di luar kurikulum yang normal ya Prof. Jadi untuk semester depan ini ada 3, logic thinking, and then communication and self development, the last introduction and collaboration science. Kebetulan saya ngajar di kelas internasional, FK juga Prof, yang science, citizenship dan Pancasila, dan the next semester ini saya juga. Pertanyaan saya simple aja Prof. Saya how to apply it between optimism and gratitude. I'm a huge overconfidence of stable aja, self confident kita alurkan gitu, bagaimana untuk influence, karena society dari student kan berbagai macam countries ya Prof. Bagaimana Prof? Sederhana aja. Ya, terima kasih Bu Maslihah ya. Sama-sama dari UNER ya. Iya, dia ini sahabat karib saya, tapi profesornya sudah duluan, alhamdulillah. Saya mudah-mudahan ketularan ya Prof. Amin. Silakan Prof. Abdurrahman. Bagaimana untuk menginfluence semua berbeda budaya dan sebagainya. Saya coba masuk dulu ke satu fenomena empiris ya, supaya nanti mudah-mudahan mudah. Padahal jawabannya simpel, tetapi ngalor ngidul jawabannya. Ada praktisi yang hebat, entah di bidang ekonomi, entah bidang hukum, atau apa. Diundang menjadi dosen luar biasa. Itu bayarannya mahal. Mulai dari keluar rumah sampai kembali ke rumah itu dihitung. Pokoknya mahal. Bayarnya per jam atau per berapa gitu. Mahal banget. Kenapa? Karena berkualitas. Kenapa sih dia berkualitas? Karena dia praktisi. Detailnya tahu. Kalau tanya Taiji, tanya Pak Yusuf, jangan tanya saya. Salah nanti. Pak Yusuf jeplak sedikit aja orang mengerti. Saya menjeplak terus 5 jam tentang Taiji, orang nggak ngerti-ngerti.
Artinya untuk merubah yang banyak budayanya, banyak macam sumber dayanya itu gampang. Diri ini aplikasikan dulu tentang optimis sama gratitude. Nanti menggunakan hukum induksi, tularkan kepada yang lain. Diam saja sudah menular, apalagi bicara. So simple. Mau hebat lingkungan, mulai dari diri sendiri. Jadi jawabannya gampang, mulai dari diri sendiri. Dan influence yang lain. Ini Pak Yusuf sudah bisa menginfluence berapa orang, saya tidak tahu. Ini nakalnya Pak Yusuf ya gitu-gitu. Minta maaf ya. Luar biasa Pak Yusuf. Jadi gitu ya. Maaf bermasalah. Mudah-mudahan ini bisa menjadi solusi terbaik bagi kita. Ya sami-sami, matur nuwun sangat pertanyaannya. Dan matur nuwun Pak Am. Ya, terima kasih Prof. Abdurrahman, Bu Maslihah. Saya kira Bapak Ibu sekalian, dengan tadi pembahasan terakhir dari Bu Maslihah, kita akan tutup sesi tanya jawab. Karena waktu sudah mendekati jam 5:30, kami mempersilahkan Pak Yusuf ya untuk menyampaikan closing remark dan kemudian nanti ditutup dengan penyampaian dari Prof. Abdurrahman. Silakan Pak Yusuf. Terima kasih Pak Am. Di sini ada perkembangan yang baru dan menarik dari kelompok kita. Di sini ada Pak Andra Jati kan, mantan diplomat dan menjadi duta besar 20 tahun ini. Dan lalu ditarik kesimpulan yang menarik tentang Tai Chi kita ini dan akan dicoba disosialisasikan ke Kemlu, Kementerian Luar Negeri. Why? Karena sangat relevan di dunia internasional itu. Beliau pernah memberi penataran bahan di kita tentang Indo-Pasifik yang akan menjadi sumber konflik baru. Yang kalau orang tidak tahu batas kekuasaan sama harta, maka pasti akan terjadi perang dunia itu, gitu. Karena di situ sumber semua itu tuh. Dan semua kalau you lihat di Ukraina sama di Laut Cina Selatan itu pemainnya itu aja, yang gede-gede itu tuh. Dan Indonesia ini punya warning, lu kalau begini semua itu nanti mogo botong semua jadi batang. Sehingga Indonesia itu bisa menjalankan diplomasi yang sangat prudent itu, ya toh, tidak menggebu-gebu, ya toh, untuk mendobrak sana dobrak sini, tapi menjadi penyatu, menjadi pertentangan berubah menjadi harmoni itu. Nah ini penting karena kita nanti akan mempersiapkan diri untuk mencoba mengkontak dan menghubungkan ini semua ke kedutaan menjadi suatu diplomasi budaya di masa depan untuk Indonesia nih. Nah, lalu kita mau mengumpulkan bukan hanya budaya Nusantara aja, tapi punya daerah di Nusantara ini. Jadi melalui Kemlu itu diadakan Indonesia itu menjadi mengumpulkan budaya dari seluruh dunia itu. Karena akhirnya bangsa yang masa lalunya berbudaya itu tidak melongo-melongo ketika menghadapi, didorong terus sama teknologi yang enggak habis-habisnya sampai Android, segala macam. Nah ini penting kita. Nah kita menarik di ini bukan hanya teori aja, di dalam Tai Chi itu kita selalu bermulai dengan menengadah ke atas, kita melihat langit, menunduk ke bawah kita melihat bumi. Di antaranya kita melihat para benda-benda dan semua makhluk hidup itu, termasuk virus. Ya, jadi tidak lupa itu. Jadi langit maha mengayomi tanpa pilih kasih. Ketika bumi kekeringan dia menurunkan hujan itu. Ketika langit sat, bumi mengirim uap air terus menerus gitu, dan lalu berputar menjadi. Jadi matahari dan rembulan menyinari tanpa pilih kasih itu. Karena itu disebut tanpa ego. Ya, nah, yang ini yang tidak ditemukan di dalam Maslow punya self kan, ya, itu malah diagungkan, mau dijadikan self aktualisasi kan. Nah, inilah menariknya dari Tai Chi ini.
nanti akan berkembang menjadi sesuatu ilmu yang bisa ada intervensi, bisa memberikan, ikut memberi warna lah, gitu. Dan setiap akhir latihan kita ditutup dengan apa? Dengan di 4 samudra dan 5 benua, semua orang bersaudara. Nah, pada waktu kita duduk, tai chi duduk, itu kan ada jurus yang setelah itu mengambil chi dari bumi, dibawa ke langit, diserahkan kepada langit, lalu langit turun lagi, kembali ke bumi terus. Pula balik itu. Dan itulah melalui tantian itu, nanti Bapak tadi yang menjelaskan tantian nanti bisa dibaca di kitabnya apa, publikasi lah, ya toh. Slide-slide kita sudah mengumpulkan 600 slide, ya toh, sampai ini sudah tambah lagi dari Budi Makmur, apa, tambah lagi menjadi 40-50 lagi dari apa, Pak Budi Munawar, ya toh. Dan kita akan mencoba itu terus dikembangkan sehingga pada 2045 itu kita bisa menyerahkan itu pada PBB, ya toh. Nah, kita menghadapi Indonesia Emas itu nggak akan ada terjadi kalau dunia perang, dunia habis. Juga Indonesia Emas tidak terjadi kalau COVID ini nggak bisa diatasi, karena traveling nggak dilarang apa sekali, jadi ekonomi nggak bisa tumbuh, ya toh? Nah, karena itu kita akan fokus pada ini. Mungkin apa kerjaan ini apa kita punya program ini akan mengarah ke sana. Ya, saya rasa itulah menariknya Tai Chi ini. Karena apa? Karena kita itu apa yang disebut pikiran mangejawantah itu, ya toh? Jadi dari pikiran berubah menjadi apa? Ide menjadi pelaksanaan yang dikerjakan secara tahap demi tahap supaya menuju kepada perjalanan ribuan kilometer, dimulai dengan langkah pertama atau lebih proaktif setiap hari 1 langkah meski pelajaran masih ribuan kilometer, setiap hari berkarya meskipun masih banyak halangan. Lalu di 4 samudra dan 5 benua semua orang berdarah, sehingga terjadilah nanti penerapan dan menang tanpa ngasorake, nurut tanpa bolo. Ini kita mau mengorganisir gerakan ini. Itulah saya rasa paham. Mungkin baik, bisa Pak Yusuf. Terima kasih. Ya, selanjutnya silakan Prof. Abdurrahman. Mohon kita sama berdoa, mudah-mudahan kita semua, setiap kita, Pak Am, Pak Yusuf, dan Pak Andrajati, Pak Rahmadi, Bu Lestari, Bu Linda, Pak Joko, Bu Masliha, dan semuanya, Pak Ilham, dan kita semua, Bu Kartini, Bu Rahayu, dan semuanya kita, semakin hari semakin baik, semakin sempurna, untuk bisa memiliki karakter selalu optimis dan selalu bersyukur. Salah satu makna syukur tertinggi adalah caring dan loving bagi sesama. Dalam bahasa kita disebut dengan rahmatan lil alamin. Upaya hidupnya adalah untuk menyempurnakan kasih sayang kepada semesta, tanpa pilih kasih, tanpa pilih lihat siapa itu, siapa yang menjadi makhluk Tuhan, itu menjadi target kita. Semoga Gusti Allah berkahkan umur kita dalam rangkaian kasih sayang pada semesta yang Gusti Allah ridho. Amin. Terima kasih Pak Am, sekali lagi pada Bapak dan Ibu semuanya. Salam hormat dan matur nuwun sangat. Terima kasih Pak Yusuf. Iya. Terima kasih, Prof. Ya, ya, ini luar biasa sih pertemuan kita hari ini. Saya mendapatkan ini juga di chat itu beberapa komentar positif yang saling melakukan penguatan ya. Jadi ini hikmah saya kira dari apa yang sudah kita diskusikan ya. Ini kan 2 kata kunci positif dan syukur ini menjadi bagian saya kira yang bagian dari jalan kehidupan kita. Pak Andrajati juga ini mengomentari tentang pentingnya meningkatkan kualitas hubungan dengan Sang Pencipta dan juga dengan sesama ya, dan saya kira juga alam semesta. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya kira waktunya sudah habis. Mohon izin saya menutup sesi webinar hari ini.
dengan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Prof. Abdurrahman, Pak Yusuf, dan Bapak Ibu yang berkenan hadir, dan sekali lagi juga kami mengajak untuk latihan sama-sama Tai Chi di bawah bimbingan Pak Yusuf ya, setiap hari Senin sampai Sabtu di jam 6 ya, sampai 6.30. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan hikmah ya dari latihan Tai Chi ini, dan kita bisa hidup lebih sehat, lebih berkualitas, lebih prima. Nah, dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, saya tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, terima kasih.